Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang waktu Jerman. Salam sejahtera. Mungkin selamat sore ya di Indonesia. Selamat datang di GEP Talks. Edisi kali ini kita bersama seorang yang sangat ini nih mengerti tentang Jerman ya kan. Bersama Bapak Gilang Husodo MSc. Jadi beliau ini ya senior lah di Berlin. Nanti kita perkenalan langsung aja. Mungkin biar seru nih. Kan dia udah lama di Jerman. Kita tanya-tanya pakai bahasa Jerman ya perkenalannya. So, Herr Husodo, bitte stellen Sie sich vor. Ja, guten Tag, hallo zusammen. Ich bin Gilang Husodo, 32 Jahre alt, wohne und lebe in Deutschland seit 2007, also fast 14 Jahren plus, 14 Jahre. fast 15. Und wo haben Sie studiert? Habe ich hier studiert in Berlin, Bachelor und Master. Welche Uni oder welche Hochschule? Wirtschaftsingenieurwesen an der HTW Berlin, und dann nun arbeite ich als Business Process Specialist in einer multinationalen Unternehmen, heißt CWS International GmbH. Okay. Und ich habe noch eine Frage. Warum überhaupt hast du dich entschieden, in Deutschland zu studieren? Was war deine Motivation damals? Ehrlich gesagt, Motivation war Fußball. Ich mag Fußball und Bundesliga ist okay, ja, trotz meine Lieblingsmannschaft Arsenal ist. Aber ja, warum nicht? Und entscheidender Punkt ist natürlich die Kosten. Also das ist wirklich der einzige Punkt in meiner Entscheidung. Also Studium in Deutschland ist recht günstig im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Oke. Oke, berarti itu aja kali ya perkenalannya. Jadi itu ya, mungkin buat yang tadi nyimak, kalau ada yang nggak ngerti bisa Melden, bisa nanya. Cuman intinya Bapak Gilang udah dari 2007, sekolahnya Wirtschaftsingenieurwesen di HTW Berlin, dan sekarang lagi bekerja di sebuah perusahaan CWS, perusahaan multinasional. Kemudian beliau ke Jerman itu karena yang paling penting adalah karena biayanya murah gitu. Dan sisanya karena beliau suka bola. Oke. Sekarang kita langsung mulai ngobrol-ngobrol kali Bang ya. Ayo. Oke. Dulu Bang Gilang nih stutkol di kota mana? Kalau boleh tahu. Dulu di Kuten. Kuten. Kota yang sangat indah ya, asri. Ya, bukan kota juga sih. Lebih ke dorf sebenarnya, lebih ke desa, kota kecil. Kuten. Jadi Hochschule-Anhalt Bang ya? Hochschule-Anhalt dulu, ya. Oke. Di Kuten. Dulu waktu mau masuk stutkol di Jerman atau di Kuten khususnya, kan ada Aufnahmeprüfung Bang. Itu gimana strategi lulusnya Bang? Dulu sebenarnya Aufnahmeprüfung udah dari Indo ya. Dulu ikut satu lembaga studi yang studi bahasa Jerman, persiapan bahasa Jerman yang bisa menyelenggarakan Aufnahmeprüfung di Indonesia. Terus di situ alhamdulillah lulus. Cuman abis itu kan ya paling enggak pas berangkat ke Jerman udah tenang lah, gue udah dapet stutkol nih. Cuman setelah itu di Jerman sempat ikut satu, ya misalnya yang emang nggak mesti ya, udah dapat kan, nggak mesti juga. Waktu itu yang paling mungkin pengen bisa dapat keterima ya paling Berlin. Cuman ya udah, dan supaya nggak ada ongkos, maksudnya ya Berlin kan nggak ada ongkos juga kan, tinggal sowieso pas nyampe di Berlin, jadi ikut Aufnahmeprüfung di Berlin. Cuman waktu itu
ya emang nggak gimana ya, nggak serius juga gitu. Ah udahlah, udah dapet jadi ini, dan udah daftar juga kan yang Berlin, ya Iya, udahlah ikut ikut aja gitu. Cuman nggak ada motivasi khusus yang gue harus dapet Berlin nih. iya. Cuman akhirnya ya udah, akhirnya nggak dapet. Akhirnya Berlin nggak dapet. Terus eh, ya udah kayaknya emang ya udahlah, udah di Kuten, ya udah di Kuten aja. Berarti emang rezekinya di Kuten Bang ya? Akhirnya ya udah, akhirnya di Kuten lah ya, akhirnya ke Kuten lah. Hmm. Nggak nyampe setahun ya di Kuten. Cuman Stuttgart kan sebenarnya cuma 10 bulan mungkin ya. Jadi Iya. Maret 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 2007 mulai Stuttgart, Hmm. akhir Desember tuh udah Udah FSP kan, udah FSP ya? Verstellung-Prüfung kan, habis itu akhir apa di tahun yang sama tuh kan Hmm. 2007, dari Desember habis FSP udah, Iya. itu udah istilahnya udah cabut lah dari Kuten, ngapain Berarti juga gue di langsung situ daftar lama-lama. kuliah gitu ya? Langsung ke Berlin waktu itu, cari-cari kerja sambilan, terus Hmm. sambil daftar kuliah, akhirnya keterima di HTW. Dulu pengalamannya gimana Bang waktu belajar sama apa ya, mahasiswa internasional, berarti di situ kan banyak dari banyak macam negara gitu. Gimana rasanya Bang Ya pengalamannya? kalau dulu Stuttgart kebanyakan di Kuten itu em, kalau dulu kan di Hochschule Anhalt kan bisa milih dua Hmm? standort ya, ada dua standorte Oh, bisa. mhm. Sebenarnya ada tiga sama Halle, cuma kan enggak lah, Halle bukan Hochschule Anhalt, enggak, salah dua, Dessau sama Kuten. eh yang ya Dessau lebih kota sih, Dessau lebih Hmm. kota, cuman dia kelasnya cuma satu. Oh, Jadi oke. beberapa temen juga ada akhirnya yang milih di Dessau Hmm. karena mungkin lebih kota ya dibanding Kuten. Itu kurs yang apa Bang di Dessau? Sama Yang satu itu yang kelas? T, yang Oh, yang T T. di Dessau ada T doang, satu kelas, satu apa Hmm. dua kelas gitu. Terus sisanya di Kuten kan yang emang pusatnya Hmm. di situ ada T, ada W, sama ada eh satu lagi itu dulu apa ya, T, G W, sama buka G kayaknya ya, sama atau G, SW kurs ya Bang? G, SW, SW. benar SW. Jadi di situ kelasnya T Hmm. ada tiga, Hmm. kelas W-nya ada dua, SW-nya ada satu. Iya. Nah, itu Jadi tadi. jadi jadi emang, dan jadi muridnya banyak, Hmm. cuman sebagian besar kalau di Kuten isinya orang Maroko, Oh. sama paling ada Cina beberapa, Hmm. sama Vietnam, sama Hmm. Indo, Indo. sama ya Afrika adalah, cuman nggak banyak, jarang banget Afrika. Kalau di Hmm. Oke. Dessau, kalau di Dessau isinya cuma Cina. Jadi Oh, mayoritasnya. cuman Indo sama Cina, itu dua doang. Ya paling ada mungkin satu ada Ukraina, satu ya, Hmm. cuman sisanya Indo sama Cina. Gua rasa Hmm. yang kurang lah, yang di desa tuh kurang banget. Cuman ya itu Jadi, kalau di Kuten sekelas hampir setengah lebih lah Maroko sih, paling hmm. sekelas tuh Indonya paling 2 orang 3 orang, sisanya Hmm. Maroko, Vietnam, sama Cina. Jadi dulu waktu mulai stud call nih Bang, itu ngomongnya gimana Bang? Maksudnya kemampuan berkomunikasinya gitu kan, karena langsung bertemu sama orang-orang yang bukan dari Indonesia gitu. Jadi kan mau nggak mau harus bahasa Jerman gitu. Gimana tuh Bang? Ya kalau Stuttgart sih ya di di gimana ya, ngomong Jerman, aja. Indo termasuk yang kalau menurut gue ya, Aussprache-nya bagus karena ejaannya sama, A B C D E Hmm. F G kan gitu sama kan, Iya. kecuali J S Z sama Upsilon aja, ya Upsilon juga sama, Marcet gitu Hmm. kan, sisanya sebenarnya sama, Aussprache-nya dia jelas. Iya. Cuman emang Flüssigkeit-nya masih kalah lah sama Maroko. Cuman kalau dari Oh. Aussprache Hmm. menang jauh dari Cina sama Vietnam. Cina sama Vietnam kan Hmm. Medok ya? Aussprache-nya nggak jelas gitu ya Medok ya kan. Bang ya? Ya nggak medok juga, kayak Maksudnya medok bahasa uh, mereka gitu, kayak aksennya kental gitu.
Kalau ya misalnya kalau ya gimana ya, kalau flies gitu mereka fly gitu Iya. kan. Flies gitu mereka bilang fly. Kalau kalau Maroko Hmm. tuh lancar, dia lancar banget walaupun gramatiknya amburadul. Cuman mereka Hmm. lancar karena mereka itu kalau nggak salah mereka tuh belajar Deutsch-nya sebelum ke Jerman itu setahun. Kalau kita kan Oh, rata-rata 6 bulan kan, iya, program cepat. 6 bulan, 6 bulan intensif terus ke Jerman. Nah mereka tuh kayaknya setahun mungkin lebih kali, mungkin setahun lebih. Mhm. Jadi si Maroko tuh mereka emang lancar ngomongnya lancar gitu kalau dialog Hmm. ya, walaupun gramatiknya salah. Nah kelihatan pas pelajaran Deutsch kelihatan gitu kan, pelajaran Deutsch namanya pelajaran Deutsch kan, lu gramatiknya harus benar. Gramatiknya segala macam. Jadi mereka ngomongnya lancar, cuman pas suruh ngerjain soal Deutsch, wah mereka banyak salah tuh. Wah ini kok Oh, gini kalau kan, anak Indo, harusnya preteritum, harusnya past eh, perfect, harusnya participe gitu. Mereka hmm, bodohin amat tuh. Ngomong ya udah habe terus. Mana mana malah pikiran kan harus hatte, harus iya, würde atau gitu is kan. pakai sign ya. Iya gitu. Mereka ya cuman lancar, kalau ngomong Hmm. mah lancar. Paling enak ngomong dialog ya sama orang Maroko. Hmm. Kalau sama orang Cina sama Vietnam ya mereka gagap sih, lebih ke gagap ya. Lebih Hmm. ya ada yang emang adalah yang emang parah juga di desa apalagi itu. Hmm. Si Komeng kan dulu di desa. Oh, Bapak Komeng di desa. Terus, Terus aja kan gila temen gue orang Cina, gue tanya Wohin Gesdu, iya, dijawab S gate. SG. S gate mantep. Gimana nih emang itu mah Wingate S gate, dia Wohin SG. Gesdu S gate. Sulit Maksudnya sih. ada lah yang sampai sekronis itu ada lah. Iya, iya. Em, menarik ya. Jadi, tapi kalau misalkan untuk latihan bicara gitu ya, jadi gramatik mah mungkin nggak terlalu diperhatikan bang ya. Jadi asal berani sama ngomong aja kali gitu ya. Ya, cuman kan kalau Stuttgart kan ada pelajaran Deutsch, jadi dan itu Sekalian. vital gitu kan, Hmm. itu vital lu nggak lulus Deutsch lu nggak bisa VSP coy. Nggak, maksudnya Jadi buat lu, bicara itu, buat latihan ngomongnya gitu. oh Ersmal iya nggak usah boleh. pakai gramatik gitu ya. Kadang kan kita Kalau terlalu mikirin gramatik jadi takut ngomong gitu. iya kalau abis itu kan sebenarnya egal ya, abis itu kan Hmm. egal nggak ada lagi pelajaran Deutsch kan, pelajaran Deutsch kan di Stuttgart doang. Iya benar. Abis itu ya ngomong ya emang harus ngomong. Iya. Ya maksudnya ada lah fase-fasenya lah. Dulu gue juga ya nggak pede ya. Hmm. Cuman kan setelah itu ya gimana mau nggak mau harus dipaksa. Iya. Emang temen ngaruh juga sih. Hmm. Terus tadi sempat disinggung ada kurs T, W, SW itu bisa jelasin nggak bang itu bedanya apa? Terus hubungannya apa sama nanti kalau misalkan mau milih jurusan kuliah gitu? Sebenarnya kalau jurusan Stutkol ya kayak udah ya mungkin udah kelihatan ya, kalau mau kedokteran ya pasti harusnya Stutkolnya M, M itu medicine ya, medicine medicine. course. Kalau T teknik, kalau W Wirtschaft, Mm-mm. SW itu Social Wirtschaft. Kalau ada satu G ya, Germanistik ya, bukan? Kalau G itu dia lebih ke bahasa. Bahasa ya. Oke. Terus ya emang tergantung ya. Jadi ya kalau mau kedokteran ya Stutkolnya harus M karena Mm-mm. ya di M course ya lu belajar begrif-begrif kedokteran. Oke. Sama juga kayak di T course gitu kan, Mm-mm. belajarnya ya matematik, fisika, kimia, cuman auf Deutsch. Bahkan Ah. matematik hari pertama ya diajarinnya ya benar-benar ya 2 plus 3 gitu kan yang basic Iya. banget. Cuman kan istilahnya yang basic ini lo harus bisa auf Deutsch, harus ngerti auf Deutsch kan, Geteilt Benar-benar. durch, mal, Heeh. segala macamnya itu ya Mm. harus auf Deutsch, dan itu kan udah basic banget kan. Terus Mm. kan ada lagi fisika, kimia. Iya. Kalau kalau Wirtschaft kan pasti kan BWL, VWL, yang kayak gitu-gitu kan, itu kan begrif-begrif yang istilahnya lu belum pernah dengar pas 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 lu
pas lo kursus Deutsch tuh lo nggak bakal denger itu begrif-begrif Iya. itu gitu, karena kan lo kursus Deutsch kan basic doang kan, paling Umum banter ya. matematik gitu kan. Hmm. Terus di Stuttgart kalau T lo ketemu fisika, kimia, yang di situ ada begrif-begrif bahasa Jerman. Iya. Di W-kurs lo ketemu BWL, VWL. Jadi Dan itu ngaruh juga ke jurusan ya, Bizak ya. Kalau T-kurs ya lo berarti ya bisa ke teknik mesin, teknik pesawat, industri ya penerbangan, kayak ente. teknik industri juga bisa. Teknik industri itu karena dia campur ya, T sama W, jadi dari W juga bisa daftar ke Oke. industri. Terus Mungkin sama IT bisa dari T bang ya. IT gitu kan yang IT lagi belip sekarang. mirip lah, ya IT juga itu bisa dari T, bisa dari W juga. Ya wis sama, kalau W kan yang jurusan-jurusan khusus W tuh ya ekonomi kan BWL, terus matematik ya Wirtschaftliche Mathe gitu kan, komunikasiun, yang gitu-gitu sih paling ngaruhnya. Jadi ke sama Stuttgart-nya juga ngaruh buat milih uni. Soalnya kalau kayak Skuten tuh walaupun terpencil gitu, dia termasuk 3 dari Stuttgart di Jerman yang bisa, 3 Stuttgart FH yang sebenarnya Stuttgart FH yang bisa daftar ke uni juga walaupun Stuttgart FH ya. Oh. Kan misalnya kalau kayak di Berlin gini kan, kalau Stuttgartnya di TU Berlin, lo ntar kuliahnya bisa daftar uni, bisa daftar FH. Iya. Bisa daftar Hochschule. Nah, kalau lo cuma Stuttgartnya di HTW atau di Boyd dulu, gue lupa. Pokoknya yang Stuttgartnya tuh Stuttgart Hochschule, lo cuma bisa daftar kuliah di Hochschule doang. Lo nggak bisa daftar kuliah di uni. Oh gitu. Nah, Kuten salah satunya yang cukup mektik lah, cukup kuat dia. Jadi bisa daftar walaupun Stuttgartnya Hochschule, HS kan, HS Anhalt, tapi dia yang lulus di Kuten atau di HS Anhalt bisa juga daftar ke uni. Oke. Berarti untuk diperhatikan, jadi milih kurs di student college itu harus disesuaikan dengan jurusannya ya. Harus diperhatikan, kemudian nanti mau kuliah di uni atau Hochschule itu juga menentukan daftar di Stuttgart yang mana gitu. Apakah Stuttgart di bawah uni atau Stuttgart di bawah Hochschule. Cuman tadi ada pengecualian, HS Anhalt itu bisa daftar uni walaupun dia sebenarnya di bawah Hochschule gitu. Menarik. Terus dulu lulus Stuttgart kayaknya 2 semester berarti bang ya? Karena kan in the regel 2 semester ya Stuttgart itu. 2 semester ya. Abang dulu 2 semester ya? Gua 2 aja lah, nggak usah cepet-cepet. Nah, terus, yang 1 ada, cuman ya normal aja 2. Iya. Mau nyebutin nggak nilainya berapa bang? Waduh, kebanting nih sama narasumber kemarin. Narasumber kemarin 1,0, 1,1. Waduh. Raka. Ya gue sama Raka dulu seangkatan ya. Gue sama Raka seangkatan. Oh, Bapak Raka, iya. Abis itu dia di Halle kan medicine, gue di Kuten. Abis itu ke Berlin, sebonong kita tinggal satu bonong. Jadi serumah dulu kita berempat, salah satunya gue sama Raka. Jadi ya udah tau lah seluk-beluknya. Jadi ya kalau Raka kan yang pinter dia 1,1 lah, tanpa cacat. Iya. Kalau gue 3,0. Nah ini FSP tuh ya, FSP 3,0. Jadi menarik dulu kalau itu 3,0 kena Mundlich gue nggak ya, lupa gue juga. Kayaknya kena Mundlich gue 1. Terus kan dulu gue sempat main kan ke Halle, gue nanya Raka dong, Kak, lu kena Mundlich nggak? Iya. Apa yang dijawab gimana? Gimana bang? Lah, ya Mundlich itu kan buat verbesser nilai ya, verbesser note. Iya. Note gue apalagi mau di verbesser. Cakep. Ngeri. Cuman luar biasa. Ya kalau gue rakyat biasa lah, 3,0. Tapi emang dulu gue ya geblek juga sih di Stuttgart ya. Maksudnya ya belajar gitu. Cuman
kayak ya gimana ya, mungkin dari background dari SMA kan gue juga main bola doang ya kerjaannya, Oh. nggak belajar lah istilahnya, dan nyontek gitu kan. Saya SMA kan kerasa belajar emang pas di sini, pas di Jerman gitu. Oh gitu. Istri kan Dwi belajar nggak nyontek lagi. Dulu kan kalau SMA ujian pilihan ganda doang, ya Iya. udahlah gimana kan, Easy. tinggal nanya nyontek gitu kan. Iya. Emang nggak ada ilmunya, jadi emang fisika apalagi gitu kan, fisika. Skip dulu ya? dulu UAS gue fisika 4,5 coy. Waduh. 4 Akut banget, tuh akut. 4 batas lulus gitu kan. 0,5 Akut lagi banget. 0,5 lagi gue nggak bisa UAN tuh. Waduh. Fisika gue 4. Ya kalau UAS kan gampang ya istilahnya, Iya, matematik, dari bahasa Indonesia, sekolah. bahasa Inggris. Dulu ya zaman gue cuma 3 ya. Oh gitu. Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sisanya UAS. UAS kan yang fisika, kimia, biologi gitu kan, ya gue ya forbay lah, wassalam kayak gitu. Dan ya mungkin sampai di sini di Stuttgart ya belajar lah itu kan, belajar mau nggak mau, cuman ya cuman mungkin kurang keras, terutama dulu informatik gitu kan. Informatik gue nggak bisa kan, programirung nggak bisa. Itu gue juga dulu hampir nggak lulus tuh, hampir nggak bisa FSP gue karena informatik gue ya nilai yang lain lumayan lah ya, matematik, Deutsch, gue cukup pede lah di Deutsch, gue cukup pede, matematik juga, fisika, kimia, naya, cuman masih diberaih 2 koma lah. Masih diberaih 2 koma gitu, 2,7, 2,4, 2,5 kalau klausur ya. Nah, terus ada informatik kan, ya klausur pertama gue 5. Waduh. 5 itu jelek ya, jangan dibilang. 5 tuh nggak lulus, bukan nggak jelek lulus lagi. Lulus kan 4 ya, 4,0, 4,3 masih lulus. Gue 5. Terus ya gimana, klausur kedua gue harus lulus kan, berarti kalau enggak gue nggak bisa FSP. Itu udah semester 2. Klausur kedua 4,7. Sama aja. Bilang wah minimal gue 4,3 nih biar lulus nih, 4,7 lagi. Harusnya gue nggak lulus tuh, harusnya nggak bisa FSP, cuman ya ada tips dan trik yang lain lah buat melobi dosen. Mantap. Jadi akhirnya gue dikasih ini, dikasih FSP. Iya, itu jadi apa namanya, saya pengen bahas yang tadi tuh Bang, nilainya kan 3,0 itu sebenarnya ngaruh apa enggak sih ketika nanti mau cari kuliah gitu, untuk daftar kuliah? Ada strategi khusus nggak Bang? Atau nilai sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu? Ngaruh, sebenarnya itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget, karena kalau mau daftar kuliah di Jerman kan cuman berdasarkan nilai doang tuh. Kayak dulu lah, kayak SMP mau daftar SMA kan pakai NEM doang tuh. Iya. Ya ini sama sebenarnya gitu. Cuman kan ada beberapa kampus yang nggak perlu nilai kan, nggak ONC kan, yang beberapa kampus yang emang nggak favorit, jadi ya nggak perlu ada nilai, jadi lo pasti diterima istilah gitu kan. Cuman kan kalau kayak lo kalau lo mau di Berlin, di Munchen, di kota-kota gede lah yang kampusnya emang yang bagus gitu, kampusnya yang emang bukan bagus ya, semua kalau di Jerman gue rasa semua kampus tuh bagus. Di sini Hochschulranking tuh nggak begitu ngaruh, kecuali yang benar-benar beken, kayak misalkan kedokteran lu tuh kalau nggak Heidelberg ya Charité. Tuh 2 itu benar-benar beken gitu, walaupun di Halle, di Gießen ada ya, kedokterannya bagus juga. Cuman istilahnya yang kalau misalnya lu teknik penerbangan ya pasti Aachen gitu kan, Habibie. Itu udah beken gitu kan. Tapi Allgemein sebenarnya sisanya standar sama-sama bagus lah, nggak ada gitu kan. Ada lulusan ITB atau ini nggak dibandingin lah, lo lulusan uni mana gitu nggak dibandingin. Karena Hochschulranking, dan nggak kayak di Indo, nggak kayak di Amerika ya, di sini Hochschulranking tuh nggak begitu ngaruh. Cuman ya itu, kalau lo mau kuliahnya di Berlin, di kota-kota favorit lah lebih tepatnya, bukan ya lebih tepatnya kota-kota orang-orang tuh emang favorit mau ke sana gitu, karena ya gue pengen di kota gede gitu, gue pengen di Berlin, gue nggak mau di Brandenburg. Kayak Brandenburg gitu kan mungkin lebih jarang yang mau kuliah di sana ya, karena lebih di pinggir gitu kan. Jadi di Brandenburg beberapa ya nggak pakai NC atau di Cottbus. Kalau di Berlin semuanya pakai NC kan, pakai nilai.
Jadi ya itu ngaruh. Dan gue kan dulu pas daftar kuliah ya nilai gue cuma 3. Kayaknya nggak dapet nih. Mau weighing kan versus engineer. Biasanya Iya. HTW di Berlin udah dapet nggak ya? Kayaknya enggak dah. Terus ya udah gue, cuman ternyata kan digabungin sama nilai dari Indo, digabungin sama nilai SMA ya. Iya. Dan entah, gue nggak tahu mereka hitungannya gimana tuh si HTW pas nilai gue digabungin sama nilai. Padahal nem gue dulu cuman UAN gue tuh cuma 26. Dulu berapa pelajaran ya? 3. Jadi 26 dari 30. Lumayan. 26 dari maksimal 30 kan lumayan lah. Nah, nilai gue 889 kalau nggak salah tuh. Iya. Jadi 26, terus ya gue nggak tahu mereka ngitungnya gimana, cuman pas gue daftar gitu kan, oh ya udah mana nilai Heimat, ini nilai Heimat ini, nilai Stutkol ini. Terus ya udah pas dia hitung, oh ya udah nih N-nota Anda jadinya 2,3. Oh mendadak pede gue, 2,3. Ini mah dapat gue. Loncatnya jauh kan? Lumayan dari 3,0 N-nota Stutkol jadi 2,3. Wah itu langsung, wah ini mah dapat ini weighing. Dan akhirnya gue daftar di beberapa kan, dapat HTW Berlin weighing sama di mana ya, di Hannover kalau nggak salah, apa gitu, otomatis rumus teknik atau apa gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah HTW Berlin weighing, lanjut sampai sekarang, sampai dulu udah lulus sampai S2 ya Bang ya. Iya. Terus waktu kuliah nih Bang ya, ada pengalaman sambil kerja gitu atau enggak Bang dulu? Kalau pas selama bachelor, gua sambilan selama kuliah enggak. Dan ini mungkin gua sarankan ya bagi yang ada rezeki lebih. Kebetulan orang tua gua dulu emang ada rezekinya gitu, bisa ngasih gua duit, bisa ngasih gua inilah biaya hidup. Jadi kalau selama sambil kuliah tuh pas bachelor gue nggak kerja sambilan. Kerja sambilannya paling pas varian. Oh gitu. Pas varian kan lumayan tuh kan, kalau winter varian kan 1,5 bulan tuh dari tengah Februari sampai akhir Maret. Kalau zomer lebih lama lagi kan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan tuh. Jadi dulu sebisa mungkin ya istilahnya pas varian ya sambil, daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan di rumah doang, nonton film atau main game gitu. Ya jadi gue sambil nyari kerja sambilan gitu yang sebenarnya lumayan kalau kerjanya full gitu kan, kayak di pabrik gitu. Bisa dapat dulu zaman gue bisa dapat 1.200 1.300 euro gitu kan sebulan. Itu kan lumayan tuh, bisa buat beli tiket. Misalnya kalau gue mau pulang ke Indo beli tiket gitu, gue nggak perlu minta lagi kan, gue bisa beli sendiri, bisa beli oleh-oleh gitu kan, walaupun nggak banyak gitu, paling nggak dan ya kerasa lah gitu nyari duit sendiri pertama kali gitu kan, pertama kali nyari duit sendiri di Jerman. Nah itu pas bachelor sampai gue dapat praktikum di semester 5. Nah, sampai dapat praktikum semester 5 itu, habis itu udah gue bilang ke orang tua, udah nggak usah kirimin duit lagi. Ini praktikum tuh udah digaji kan, udah digaji, habis praktikum terus nulis tesis juga waktu itu di perusahaan juga, jadi digaji juga. Setelah itu gue master. Nah pas master ini dapat kerjaan sambilan sebagai work student. Nah kalau work student ini udah enak karena lo kerja sambilannya di kantor. Walaupun sebagai student kerja sambilan di kantor, bukan kerjaan fisik lah, bukan kerjaan fisik yang mesti ngangkat kopi, ngangkat TV, nyikat batu. itu kan menguras tenaga gitu kan. Jadi kalau di sambi itu emang bisalah mempengaruhi kuliah lu lah, mentah mesti tugas nggak kelar atau mesti nggak kuliah karena kecapean. Nah kalau
pas master ini gue dapat work student ini justru sinergis gitu kan, justru sinergis. Jadi Mendukung di kuliah satu lu Bang ya? sisi mendukung kuliah, di satu sisi gajinya bagus, di satu sisi lo di kantor gitu kan, nggak capek karena kerjanya juga ya kerjaan kantor gitu, duduk gitu kan ngerjain sesuatu. Sama di satu sisi itu bagus buat CV lo gitu, buat CV lo tuh bagus gitu kan, nih gue work student di perusahaan ini. Jadi pas master gue full ini apa namanya work student, abis itu master tesis lanjut juga di perusahaan itu. Gue minta gue mau mau tesis nih, ada tema nggak gitu, akhirnya tema lanjut. Ya udah, jadi efektif setelah praktikum ya semester 5 bachelor, semester 5 bachelor sampai lulus master. Udah itu gue udah nggak, istilahnya udah nggak minta duit lagi lah, nggak minta duit lagi ke orang tua. Jadi ya alhamdulillah, walaupun sebenarnya orang tua masih ada rezeki ya, cuman di situ di titik itu ya gue udah bilang udah cukup, nggak perlu lagi, ini Gilang udah bisa lah ngebiayain hidup sendiri dan yang nggak memberatkan gitu. Jadi ya efektif alhamdulillah, cuman tahun pertama studcall sampai semester awal kuliah, semester ya. Jadi ya 3 tahun pertama lah orang tua gue masih support. Oke. Menarik. Ini sebelum lanjut kita ada pertanyaan nih Bang, mungkin dijawab dulu kali ya pertanyaan ini. Boleh. Dari Nadia ini, kalau untuk cari kerja gimana Bang? Ini kayaknya tadi nyambung soal nilai Bang, pas kita ngomongin nilai tadi. Kan kalau tadi kita bahas nilai untuk daftar kuliah ya. Ini mungkin pertanyaannya dia, gimana kalau cari kerja Bang? Nilainya ngaruh apa enggak gitu? Kalau gue rasa kalau di Jerman kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. Ini kan nilai studcall ya. Nilai studcall enggak, nilai kalau nilai studcall enggak ya? Kalau nilai kuliah gimana Bang? Kejauhan. Kalau nilai studcall kejauhan, kalau bakal dilihat. Kalau nilai kuliah mungkin bakal jadi pertimbangan, tapi gue rasa nggak signifikan karena yang dilihat ya mungkin kalau di atas 3 mungkin kelihatan jelek ya. 3, di atas gitu, 3,1, 3,3 gitu. Di atas 3,3 itu kan jatuhnya sebenarnya udah 4 ya. Jadi kalau udah 3,4, 3,5 gitu, apalagi 4 ya mungkin bisa jadi pertimbangan ke enggaknya. Cuman istilahnya kalau udah 2 koma ya, masih di 2 koma lah. 2 koma sampai 3 gitu, gua rasa yang mungkin bakal lebih dilihat ke praktisi Erfahrung sih. Skill-skill ya, project-project mungkin di kampus gitu ya. Iya, praktisi Erfahrung baik itu di kampus itu penting banget. Praktisi Erfahrung nggak cuman misalkan kayak gue nggak cuman sebagai work student yang istilahnya yang di luar kampus, cuman praktisi Erfahrung di kampus itu juga dilihat gitu, Jadi istilahnya lu lulus nggak cuman lu ngapain aja, mungkin nggak cuman teori gitu. Tapi jelas ya kalau nilai lo 1 ya jelas surplus lah. Dan istilahnya gue walaupun studcall gue 3, cuman paling enggak gue bisa membaik lah di kuliah gitu kan. Studcall gue 3, bachelor gue 2 lah, masih mending. Gitu kan, bachelor gue bisa memperbaiki 2,1, pas master alhamdulillah lebih bagus lagi gitu. Pas master gue 1,9. Iya. Wah, mantap. Alhamdulillah. Jadi kan ya istilahnya walaupun awalnya jelek, gue bisa argumen gitu kan. Misalnya kalau lagi interview awalnya jelek ya, cuman gue verbessern gitu kan. Naik. Cuman Giza, kalau buat nyari kerja, gue rasa praktisi Erfahrung bakal lebih dilihat, entah itu praktikum atau work student atau praktisi Erfahrung di pas studien proyek itu penting. Student proyek ya. Oke. Berarti lebih ke nilai berpengaruh, tapi pengalaman juga itu yang mungkin lebih menentukan Bang ya. Faktornya besar gitu. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Kak, kalau di kampus gimana cara buat deketin teman-teman dan guru? Wah, ini menarik nih. Nah, kalau ini vital emang. Vital ya? Kalau ini vital nih. Ini yang gue sarankan banget. Cari temen dah. Lu nggak perlu pinter-pinter banget dah. Gue nggak pinter. Gue nggak pinter. Lo tau lah. SMA gue kayak gimana. Tadi udah diceritain ya. SMA gue gimana. Studcall gue gimana. Cuman
nilai gue bisa bagus pas kuliah itu karena temen Jerman ya, temen Jerman, jangan Temen temen Jerman ya? Indo. Karena temen Jerman itu vital banget karena lu nggak lu bisa aja Schaffen sendiri gitu kan, single fighter, cuman lu nggak bakal enjoy sama kampus Leben lu. Oh Jadi iya. kalau kalau lu punya jadi ya ini gue cerita dulu ya. Dulu ada adik kelas gue, Weing juga, HTW juga. Hmm. Cuman dia single fighter, dia istilahnya nggak punya temen Hmm. gitu kan. Sampai dia nanya ke gue, gimana sih biar bisa punya temen? Gila kan kurang. Gimana? Gimana nih? Sampai pertanyaannya kayak gini. Iya, iya. Dan dia tuh kayaknya ke kampus nggak enjoy gitu. Jadi istilahnya lu di kelas sendiri gitu kan, nggak ada teman ngobrol. Yang lain pause ke mensa gitu makan siang. Ya lu kalau lu nggak ada barengan gitu, nggak ada barengan. Kalaupun ke mensa lu makan sendiri juga. Jadi itu istilahnya kayak aduh gue nggak, kayaknya ngapain gue ke kampus kalau kayak gini gitu kan. Akhirnya dia pindah jurusan, habis itu akhirnya ya Lider dia habis itu balik habis gitu kan, nggak selesai. Cuman yang mau gue tekanin di sini tuh temen sama dosen tuh vital banget di kuliah lo. Jadi kalau lo pinter lebih bagus lagi. Kalau nggak pinter kayak gue, itu yang penting tekun. Tekun tuh dalam artian gimana ya? Kekeh gitu. Jadi kalau gue dulu ya semester pertama ya biasa kan, kalau bisa tuh di 2 semester awal lu tuh benar-benar cari teman satu aja orang Jerman ya. Gimana tuh Bang nyepikinnya Bang? Karena kan istilahnya lu semester 1 bachelor tuh kan nggak ada yang kenal tuh, satu kelas nggak ada yang kenal semua kan. Kalau lu nggak secepatnya ngedekatin orang Jerman, nggak punya teman orang Jerman, nanti tuh up semester 3 tuh mereka udah mulai ngegeng. Mereka udah mulai ngegeng tuh, udah kelihatan. Semester 3 tuh udah kelihatan nih kalau ini yang badannya keker-keker, wah, satu anak grup fitness, ya. Satu grup. Yang ini yang cewek-cewek rumpi satu grup. Iya. Udah kelihatan gitu kan. Mereka udah ngegeng, dan kalau lu mau masuk di situ, udah berat. Dan udah berat karena mereka udah ada ini kan, udah ada koneksi lah, udah klop lah mereka sama komplotannya. Jadi dulu siasat gue ya emang ya cari aja gitu yang kira-kira enak, orangnya bisa dideketin, pun yang kutu buku gitu juga nggak masalah. Jadi ya dulu kan ya gimana ya, gue kan bodohin amat ya udahlah coba aja gitu deketin. Kalau walaupun gue nggak minum kopi gitu kan, gue nggak suka kopi, ya pas kursus pause 15 menit gitu ya gue keluar gitu, coba ngobrol sama mereka, beli kopi cuma nggak usah diminum, atau belinya teh gitu kan. Oh iya, bisa. Atau misalkan atau bisa pakai taktik pulang bareng. Jadi gitu kan dulu gue ada, wah nih ada nih gue pas mau balik itu, gue lihat wah ini ada di belakang gue atau di depan gue, lupa, wah itu anak kelas gue nih lagi sendiri. Dia lagi sendiri mau balik, lagi nunggu tram. Wah ini kesempatan nih buat PDKT. Buat PDKT kesempatan nih. Ya udah. Wah, speak kan, Wigit gini kan. Wah, tanya apa lu ngerti pelajaran tadi atau enggak, gimana gitu kan. Habis itu masuk uban bareng kan. Ya udah mulai ya cari tema entah apa kek, bola kek, apa gitu, pokoknya ya biar ngobrol gitu, tanya unungnya di mana gitu kan. Nanya interestnya bisa nggak Bang, kayak lu suka apa gitu misalkan? Ya bisa aja gitu kan. Terus pas misalkan kayak gue itu kan lagi naik uban, terus lu naik sampai mana? Oh gue naik sampai Lichtenberg, terus gue ganti gue naik sampai Frankfurter Allee, terus gue ganti S-ring. Oh emang gunung lu di mana gitu kan? Oh gunung gue di U8 Gusun atau apa gitu kan. Oh iya. Harus naik S-ring. Gunung gue di Osbahnhof coy. Gunung gue Osbahnhof, harusnya tuh gue turunnya di Lichtenberg terus naik S-Bahn kan. S-Bahn iya. Terus ya udah gue speak-speaknya, wah sama gue juga ke arah situ gitu. Oh biar itu lama. Demi biar lama tuh gue ikut naik S-ring sama dia. Wah itu kan jauh banget tuh, lumayan dari Osbahnhof ke atas gitu kan, membelah Berlin. Cuma kan istilahnya di situ gue dapat momen ngobrol sama dia lumayan lama, dan istilahnya dia juga nggak punya temen, maksudnya belum punya temen ya. Baru ya, karena baru. Dia kan juga baru gitu, belum punya temen di Berlin.
Dan jadi ya dulu si temen gue itu namanya Paul, dia tinggalnya di Wedding, jauh banget tuh kan di Wedding dari HTW. Dan udah abis itu deket gue sama si Paul ini. Jadi abis deket sama dia, udah deket satu orang, abis itu udah enak. Sama yang lain tuh lama-lama pelan-pelan, karena dia kan Doice juga gitu kan, sama yang lain enak, sama gue juga enak, dan gue udah klop banget jadi sama si temen gue ini, sama si Paul ini. Jadi kalau ada grupen Arbeit berdua, mau berapapun jumlah grupen Arbaitnya, gue pasti setim sama Paul. Jadi diusahain ya. Dua bikin choir grupe udah pasti gue sama dia. Dryer grupe tinggal nyari satu orang. Kalau funver gitu gampang ya. Dan abis itu setelah gue sama Paul ini ada lagi 3 orang Doice, 3 orang Doice lagi yang akhirnya sama kita berdua nih, akhirnya berlima kita. Tim inti nih. Segeng. Oh, tim inti. Tim itu berlima, udah tuh dream team dah, pasti udah enak banget tuh. Udah enak, mereka semuanya enggak, dan gue nggak ngerasa ini yang perlakuan rasis gitu kan, yang banyak kan yang cerita gitu juga, gila teman-teman gue ini banget nggak ramah gitu. Teman-teman gue semua enggak, jadi mereka enak gitu kan, nggak ada yang ini, walaupun kalau grupen Arbeit gitu ya mereka tahu gitu ya, gue kerjanya paling dikit. Cuman mereka ya udah gitu kan, mereka ya udah nih, kita udah ngerjain ininya, siapa nih yang presentasi tuh, Gilang aja yang presentasi, dia kan solusi kerjanya paling dikit, walaupun ngomongnya sambil bercanda gitu kan. Terus gue bilang oke, ya udah, gue bilang presentasi mah gampang, presentasi bisa gue latih, gue bilang gitu kan, presentasi gue bisa gue latih, cuman nih bikin presentasinya yang gue bakal kesusahan gitu kan. Kontennya kan, in-house-nya gitu kan yang bikinnya susah. Kalau tanpa mereka yang lidah Jerman, lidah Muttersprache, gue susah bikin kontennya. Kalau presentasinya mah gampang, gue bisa latihan di depan kaca gitu. Cuma kalau ada pertanyaan, kalian yang jawab. Gue nggak ngerti, kalian yang bikin. Gue presentasiin doang. Dan yang di situ-situnya gitu, justru enak gitu. Jadi grupen Arbeit dan Weing, dulu kuliah gue Weing kan emang isinya kan lebih banyak presentasi ya, grupen Arbeit, gitu, Black Arbeit. Jadi di situ justru ngebantu nilai gue. Nah ini yang gue bilang, karena kalau kayak Weing gitu, ya udah nih presentasi 1 semester full gitu kan, tiap minggu. Itu nilainya udah gue hitungnya tuh udah 50% klausur gitu. Banyak ya, lumayan. Jadi karena tim gue udah mantep, nilai grupen Arbeit gue udah 1,3 gitu atau 1,7 gitu kan. Itu udah 50% dari nota klausur di pelajaran itu. Jadi kalau pas klausur terakhir, istilahnya ya gue udah 1,3 nih, gue udah punya 1,3. Ini pun gue 5 gitu kan. Ini gue pun nggak lulus dapat 5 klausur gue. Nota gue masih 2,7 gitu kan. Jadi gue tanpa beban gitu. Akhirnya klausur gue dapetnya 2,7. Akhirnya nota gue 1,7. Dan di situ itu walaupun kerasa ya, itu berat. Black Arbeit presentasi tiap minggu tuh berat, asli berat banget. Dan itu hampir semua pelajaran kayak gitu. Jadi lo tiap minggu tuh pasti harus presentasi Black Arbeit, Black Arbeit. Dan kalau tanpa si Doice ini, tanpa 4 Doice ini, gua Arbeit. Sulit ya. Kalau single fighter gitu udah nggak mungkin banget. Kalau single fighter, wah itu apapun, kalau lu dapat grupenya, apalagi lu dapat grupe sama-sama orang Indo atau sama-sama Auslander dah. Sama-sama orang asing. Sama orang Indo tuh udah worst case scenario banget. Sama orang Indo tuh. Sama-sama orang asing aja tuh udah fatal tuh, udah susah deh. Lu susah kalau sama orang asing, lu nggak ada yang Deutsch, nggak ada yang Muttersprachler. Itu juga ada kesusahan. Mungkin nilai lu cuman 2, 3 gitu, lu susah udah dapet nilai 1. Cuman di situ, wah itu keangkat banget nilai gue. Wah nilai gue keangkat banget kan, makanya pas bachelor gue bisa 2,1, itu andilnya ya salah satunya itu. Vital ya berarti. Sama dosen juga sama. Dosen juga manusia ya, punya rasa, punya hati gitu kan. Jangan samakan dengan pisau belati. Itu maksud gue tuh, dosen tuh juga orang gitu. Jadi tuh dia juga punya inilah. Kalau lo rajin, kalau gue bilang, kalau lo tekun, walaupun gue dulu Weing Weing tuh istilahnya gue take course terus masuk Weing. Istilahnya begrif Weing itu kan setengah Wirtschaft, setengah teknik. Style Wirtschaftnya kan gue nggak dapat ya pas Tutkol kan. Jadi kayak begrif Wirtschaft kayak Unternehmen gitu kan. Unternehmen kan istilahnya perusahaan.
Iya. Itu pas BWL gue nggak ngerti unternehmen apa nih unternehmen unter bawah nemen Nemen. ngambil. Gue artinya harfiah coy. Ambil Akut dari banget bawah. itu. Gue cari di kamu unternehmen artinya apa? Artinya firma. Wah, artinya perusahaan ya kan. Perusahaan. Iya. Sampai seakut itu kan. Jadi dan istilahnya gue nggak ngerti sama sekali kan. Soalnya itu kan bisa bikin lah gue nggak ngerti ngapain gue masuk. Nilai bisa aja gitu kan, terus kalkulat apa Finanzierung, Rechnungswesen yang gitu-gitu kan. Gue nggak ngerti, cuman ya udahlah gue masuk aja lah. Dari kalau gue nggak masuk gue lebih nggak ngerti lagi gitu. Iya, bener-bener. Gue masuk duduk tetap paling depan gitu kan, cari muka gitu ke dosennya, biar si dosennya tuh ngeh nih di kelas gue ada satu orang Asia duduknya paling depan terus. Kalau tiap tiap setelah pelajaran gitu speak nanya, gue speak nanya, Prof gue nggak ngerti nih dari mana semua. Dari mana nih, hampir semua kayaknya, bisa nggak diulang yang ini diajarin dia lama lagi, tetap aja nggak ngerti, tapi kan istilahnya oh iya oke, first day it's better gitu kan, padahal enggak, cuman ya speak doang gitu kan. Store muka bang ya yang penting. Jadi si profesornya tahu gitu, dan di beberapa kasus ya kalau emang gue ngerasa nih klausur gue kayaknya susah nih, klausurnya bakal susah nih. Cuman gue kain bok kalau mesti Wiederholen gitu kan. Ya udah, itu gue tulis. Herr Profesor, nih kayaknya gue mungkin bisa nggak lulus di klausur ini. Kalaupun gue nggak lulus, bisa nggak gue minta Aufgabe aja, Hausaufgabe supaya bisa nambahin nilai gue, meluluskan nilai gue supaya lulus 4,0. Nilai gitu kan. Gue minta tuh kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak ngeh sama gue, ya dia bakal bodohin amat. Terus dia balas email gue, udah, lass mich erstmal korrigieren. Dia bilang, gue koreksi dulu dah. Abis itu nilai keluar 2,7. Nggak percaya gue. Nggak percaya gue, gila 2,7. Nggak mungkin nih, gue bilang, nggak mungkin. Istilahnya, itu pelajarannya marketing ya, yang istilahnya tuh nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Jadi lu analisis doang gitu. Analisis doang, nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Ini produk ini harus di marketing, strateginya gimana? Tulis. Ya gue kan nulis ya sebisa gue ya, sebisa gue gitu kan, oke lah. Udah satu halaman full gitu gue tulis yang gue bisa. Teman-teman Deutsche gue udah halaman ke-5, lu bayangin. Udah mau halaman ke-5, mereka kayak ngarang bebas. Wah, ini strateginya gini tulisannya gede-gede kan. Wah, udah halaman ke-5. Akhirnya gue mentok 2 halaman kurang dikit, ya 1,5 halaman lebih dikit lah. Yang lain Deutsche udah 5 halaman, 6 halaman gitu kan jawabannya. Kumpulin. Ya gue nggak pede dong. Ya gue tulis lah email. Kayaknya gue banyak grammatic failure, kayaknya bisa nggak lulus. Ya udah lah, Miss Erna Fulbrian. Ujung-ujung keluar 2,7. Gue nggak percaya. Cuman ya itu yang gue bilang, dosen juga manusia gitu. Kalau dia udah simpati sama lo, ya pasti dia irgendwie bantuin. Bantuin lah, entah dia mungkin nggak bakal nyamain standarnya Ausländer sama standar si Deutsche ini yang bisa nulis 5 halaman 6 halaman. Mungkin dia lihat ya udah dengan standar gua si Ausländer ini jawabannya kayak gini udah cukup buat dapat nilai 2,7 gitu. Dan itu kan ngebantu banget. Iya, benar-benar. Oke, jadi itu ya, buat yang di Jerman, teman dan dosen itu vital banget. Jadi harus diusahakan sejak awal ya. Kenal, dan juga kalau ke teman-teman ya berarti harus kenal, dan kalau ke dosen itu harus minimal si dosen tuh ngeh kalau kita tuh student di situ gitu. Jangan sampai kita kayak ninja. Jadi dosen nggak ngeh nanti, jangan kayak ninja. Ntar nggak ngeh di akhir-akhir. Jangan kayak bayangan juga. Iya bener. Jadi berusaha aktif lah gitu. Kalau misalkan malu di tengah pelajaran, mungkin bisa setelah pelajaran gitu datang ke Sprechstunde ya, atau datang ke jam konsultasi. Pokoknya yang jelas harus ngeh lah dosen ini biar dibantu tadi kayak cerita Bang Gilang. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Kan lo udah kerja nih sekarang ya. Untuk kerja profesional di Jerman itu ada memungkinkan nggak untuk izin sholat Jumat, Bang? Itu mungkin, dan gue selama ini pun selalu gitu, selalu gue udah kerja sekitar hampir 8 tahun. Terus itu gue selalu pasti kalau emang lagi nggak ada meeting yang emang nggak bisa dipindah, itu gue bilang kalau Jumat gue bisa nggak, ya nggak, gue bilang aja, gue kalau gue hari Jumat gue pausenya
telat dikit ya. Maksudnya gue pausenya nggak jam 12 gitu. Misalnya gitu kan. Pausenya pertama cari dulu ada masjid, ada Google lihat masjid terdekat di mana, memungkinkan nggak dalam 1 jam tuh bolak-balik udah bisa di kantor lagi. Kalau memungkinkan ya udah, misalkan sholat Jumatnya kalau summer kan jam kayak sekarang ini kan jam 2 kan, jam 2 lah baru kelar. Kalau winter jam 1 baru kelar. Ya udah kalau itu misalkan kayak summer gini ya udah gue bilang kalau hari Jumat gue pausenya jam 1:30 sampai 1:30. Sila gitu kan, kecuali emang ada meeting yang nggak bisa dipindah. Dan cuma sampai saat ini sih jarang, apalagi kalau kayak sekarang nih di tempat kantor gue, bos gue muslim juga. Wah ini lebih enak lagi. Bos gue muslim juga kan, orang Wales keturunan Pakistan. Ya udah justru bareng. Alah, kita sholat Jumat bareng. Ya udah bareng, justru enak naik mobil kan bareng. Cuman itu bisa banget. Minta sholat Jumat tuh bisa banget, tapi bilang. Dan sholat biasa pun, sholat lainnya pun bisa, bilang aja. Tempatnya gimana Bang? Disediakan nggak? Kan nggak mungkin ada musola kan? Nggak, kalau tempat emang tricky. Kalau misalkan ada ruang kosong mungkin bisa. Kalau enggak ya di bawah tangga. Gimana lagi? Bawa sejadah aja Bang ya? Iya, bawa sejadah aja. Cuman kalau sholat Jumat itu bisa banget. Bilang aja, emang jujur aja gitu, jujur. Jangan malah diem-diem tadi gitu. Cariin mana nih. Bilang aja kalau Jumat gue ada namanya ini Freitags Gebet. Bisa nggak kalau gue misalkan pausenya nih agak ke belakang, agak mundur dikit gitu. Itu mah mungkin banget. Terus ada pertanyaan lagi nih Bang, gimana caranya menjadikan tempat praktek kerja waktu kuliah menjadi tempat bekerja yang mapan? Itu justru sebenarnya yang paling ideal. Jadi kalau lu udah praktikum, apalagi di perusahaan gede, itu pepet. Maksudnya tuh ya di situ juga lo deketin lah, entah bos lu, entah entah kolega yang lain gitu. Dan jadi udah praktikum, sebisa mungkin itu abis itu minta tema buat tesis. Tuh minta tema buat tesis. Habis itu ya udah, habis itu kalau lo lulus, kalau misalkan lo mau langsung kerja bisa minta direct Einstieg coba. Atau misalkan lo mau master, ya minta lanjut kerja di situ sebagai work student. Work student ya, oke. Dan di situ kan istilahnya lo udah dikenal, lo perusahaan itu udah kenal lo lah. Berapa tahun gitu kan, kalau udah dari praktikum, tesis, work student, itu kan si perusahaan itu lu kerja di situ mungkin lebih dari setahun, bisa sampai 2 tahun gitu kan. Ini itu kan si perusahaan itu udah kenal lu udah tahu perusahaannya kerjanya apa, cara kerjanya kayak gimana. Itu kan lebih worthwhile dibanding si perusahaan nginterview orang yang istilahnya cuma 1 jam gitu. Istilahnya cuma 1 jam dia mencoba mengenal seseorang buat kerja di situ. Kalau lu itu, gue selalu saranin sih kalau udah keterima praktikum, apalagi di perusahaan gede tuh tempel terus, minta tesis, minta work student, entah apapun itu, sampai ya tujuan akhirnya itu minta direct Einstieg. Oke. Wah ini udah mepet nih Bang. Sayang sekali ya, sebenarnya masih seru nih ngobrol-ngobrol kita, cuman karena waktu yang harus memisahkan, jadi mungkin minta nasihat Bang, tips-tips nih untuk yang mau kuliah di Jerman. Kalau tips mungkin ya itu kayak yang udah gue bilang ya, bergaul deh. Bukan bergaul dengan batasan. Jadi istilahnya tuh lu gaul dalam artian lu nyari temen orang Jerman, teman orang Jerman. Tapi yang nggak bebas-bebas amat juga gitu kan. Istilahnya lo tahu batasan lo gitu. Jadi misalkan yang muslim ya udah, yang muslim ya tahu batasannya gitu. Kalau emang diajak party ya sebisa mungkin ya tolak aja. Gitu kan. Bisa mungkin tolak, ataupun kalau lu mau ikut ya udah ikut. Tapi ya jangan minum. Istilahnya gitu kan. Istilahnya gitu aja. Istilahnya, dan mereka tuh respect. Jadi kalaupun lo tolak, mereka nggak bakal sakit hati. Orang nggak baper lah, nggak kayak orang kita lah. Dia tuh respect gitu. Dan kalau lu emang harus sholat, ya lu sholat. Maksudnya
istilahnya mereka tuh respect banget ke kayak Iya. hal-hal yang kayak gini ya. Jadi kayak gua sama geng gue juga Hmm. gitu, kalau kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu Arbeitsgruppe di wonung mereka, di Hmm. salah satu wonungnya mereka gitu kan, justru mereka yang ngingetin gue sholat gitu, Oh lu nggak gitu. gebet gitu Hmm. kan, lu nggak beten, udah siang Hmm. nih. Iya. Ya karena mereka tahu gitu kan, karena mereka tahu rutinitas gue, misalnya lagi abis Hmm. dari mensa gitu kan, mereka Biasanya mau mereka mau ke kelas, gue bilang gue ke gebet room dulu ya, gue mau iya. beten. Mereka tahu gitu, mereka tahu gue harus gimana, mereka tahu Hmm. gue nggak makan babi, mereka tahu gue nggak minum alkohol. Iya. Dan itu maksud gue, itu lu gaul nyari temen, masih lu nggak perlu pinter, yang penting nih Hmm. kalau lu udah punya temen, enak dah kampus Leben lu enak lah, Iya. kampus Leben lu enak dan enjoy gitu. Iya. Dan itu tapi bijak ya, dengan batasan juga gitu. Jadi lo tau lah kapan lo harus nolak Hmm. sesuatu, dan mereka tuh juga respect, nggak baperan. Oke. Jadi mungkin itu sih, jadi ya nggak usah belajar terus lah, Hmm. maksudnya jangan belajar terus yang cuma ngejar nilai gitu, Iya. jangan juga. Jadi bergaul juga aja. Oke. Jadi itu ya, ngobrol-ngobrol bersama Bapak Gilang Kusodo, MSC. Tadi udah banyak banget kita ngobrolin dari beliau waktu masih student college, terus perjalanannya di universitas, dan tadi ya juga udah ada sedikit tentang dunia profesionalnya beliau ya. Dan terakhir tadi ada tips and trick, intinya adalah harus bisa bergaul, harus berani untuk ngomong, harus dekat sama dosen, dan harus terbuka, jujur gitu. Tadi kayak misalkan di tempat kerja juga kan, kalau misalkan butuh sholat ya bilang gue mau sholat, kalau misalkan mau Jumatan ya bilang gue mau Jumatan. Dan teman-teman kampus pun begitu, karena orang Jerman ini dia direct komunikasinya, jadi jangan gak enak-enakan. Kalau kita tertutup ntar malah salah paham gitu. Jadi mending bilang dari awal kita butuhnya apa, kita maunya apa, nanti supaya nggak ada yang nggak ada dusta di antara kita begitulah kurang lebih. Ya betul banget, betul banget. Oke. Mungkin sekian dulu ya karena waktu yang memisahkan nih. Mungkin insya Allah kalau ada kesempatan bisa ngobrol lagi sama Bapak Gilang Kusodo nih. Terima kasih buat peserta yang udah join. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di GIP Talk selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, siang, selamat sama-sama. sore, salam sejahtera. Makasih ya semua.